Ini nih, apa nih? Coblos. Coblos. Kalau Coblos. saya mau nyoblos paslon, yang penting jangan nyoblos dua-duanya Jangan atau enggak di nyoblos luar. dua-duanya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Kembali lagi di Studio Mayer. Sekarang kita lagi ada teman kita. Kita kedatangan tamu di studio kita, yaitu dia ini katanya relawan demokrasi. Nah, kayak gimana, langsung aja kita panggil orangnya. Oh, ngapain dipanggil udah di sini ya? Oke, selamat malam, Bro. ya selamat malam. Wes, namanya siapa? Nama lengkap saya Ahmad Manarul Hidayah. Ahmad Manarul Hidayah. Manarul ya. Ya, tapi teman-teman biasa panggil Bogel. Bogel. Ya. Wis gokil, Mas Bogel ya panggil ya? Iya, gak Mas apa-apa. Bogel ya? Iya, iya. Oke. Jadi Mas Bogel, katanya jenengan itu kan relawan apa nama? Relawan demokrasi. Nah, itu maksudnya gimana? Relawan demokrasi ini merupakan civil society, jadi masyarakat sipil seperti umumnya, yang mana menjadi mitra KPU untuk Mitra mensukseskan pemilihan bupati pada tahun ini seperti itu. Oh gitu, pemilu tahun ini ya? Iya. Oh iya. Nah, basic atau wilayah kerjanya relawan demokrasi ini kayak gimana? Untuk kerja untuk relawan demokrasi pada tahun ini sedikit berbeda dari tahun yang lalu, karena saya dulu juga pernah mengikuti kegiatan relawan demokrasi pada pemilu 2019. 2019. Ya. Oh, waktu yang ini pilpres, ya, pilpres. Iya, pilpres. Oh iya, itu Jadi, panasnya kan? Iya, sangat panas Ya, sekali itu. 2019. Nah, Jadi gimana? untuk relawan demokrasi tahun 2019 itu tugasnya dibagi per basis. Jadi Per ada basis. ada Ya, 11 ya, basis yang mana saya ditugaskan menjadi di basis relawan demokrasinya. Jadi Iya, bisa masuk ke basis manapun. Nah, untuk macam-macam basis ini ya yang saya ingat yaitu ada basis perempuan, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, terus ada basis disabilitas. Nah, Disabilitas mungkin juga ya. beberapa basis yang pada tahun lalu. Nah, kalau relawan ini masuk ke semua basis, itu berarti kayak semacam independen. Iya, ini merupakan independen dan untuk wilayah kerja relawan demokrasi tahun ini memang dibagi per kecamatan. Oh, per kecamatan. Berarti Iya. tiap kecamatan di Wonosobo. Di Wonosobo Iya. itu ada relawannya. Iya. Per kecamatan berapa orang, Bro? Kalau untuk kecamatan saya yaitu di Kertek ada 5. Ada 5 orang yang menjadi relawan. Di Akan tapi Kertek? ya dibagi oleh KPU tidak harus 5 sih. Jadi ada yang 2, ada yang 1. Itu melihat kondisi wilayahnya seperti itu. Oh gitu, ntar, lu bilang kan dibagi sama KPU. Iya. Nah sebenarnya relawan demokrasi ini tuh independen berdiri sendiri dari masyarakat, Iya. atau emang itu salah satu program dari KPU? Nah, jadi gini, relawan demokrasi ini merupakan bentukan dari KPU yang mana itu tadi menjadi mitra KPU untuk Mitra mensukseskan pemilihan bupati pada tahun 2020 ini. Dan untuk maksudnya dibuat itu memang ada prosesnya. Jadi kita mendaftar terlebih dahulu, mengajukan CV dan melakukan tes banyak. Nah, jadi nanti di situ kita akan dipilih menjadi relawan. Dari Berarti secara nggak langsung relawan demokrasi ini tuh inisiatif ya, Iya. inisiatif dari KPU. Iya, dan juga sudah diatur oleh undang-undang seperti Ada itu. undang-undangnya kan? Ada. Nah itu bagus tuh kayak gitu. Jadi lembaga-lembaga semacam itu bikin inovasi ya Iya, kan, yang iya. menggait masyarakat luar ya kan, Iya. jadi relawan atau gimana. Nah Iya. itu pokok kerjanya tuh kayak gimana? Yang jenengan sendiri loh ya. Iya. Jenengan udah ada pengalaman di 2019 lalu. Iya. Nah pokok kerjanya kayak gimana? Pokok kerjanya memang sama dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini, intinya satu, meningkatkan partisipan pemilih. Oh Jadi iya, biar nggak golput ya. iya, biar gak golput. Terus persentase dari Kabupaten Wonosobo khususnya menjadi meningkat seperti itu. Dan tugas-tugas yang lain ya seperti sosialisasi, terus juga ada sosialisasi bentuk tatap muka ataupun ketemu langsung atau via online seperti itu. Memanfaatkan media. Iya, memanfaatkan dari, media. IG apa YouTube itu Iya, ya. iya. Iya. Karena Bagus kan tuh. Jadi emang milenial zaman sekarang tuh lebih gampang disosialisasi Iya. dari itu kan, udah Iya. era digital ya kan. Iya.
Nah, cuman masalahnya kalau buat maaf nih ya, orang tua gaptek yang nggak paham teknologi, nggak paham aplikasi, nggak paham digital gitu, itu gimana cara sosialisasi kamu dan teman-teman gitu? Untuk teknis sosialisasinya karena sekarang masih pandemi, jadi kita melihat beberapa macam desa yang mana setiap desanya itu mempunyai kegiatan rutin di desanya. Jadi kita bisa masuk ke lini itu, terus semisal untuk yang katanya gaptek, semisal seperti orang tua, lansia itu kan sangat minim sekali pengetahuannya. Jadi kita masuk melalui door to door itu tadi. Jadi kita datang langsung ke rumahnya. Iya. Terus ngabarin, "Bah, mangke niki enten coblosan." Nah, seperti itu. Kurang lebihnya tesnya seperti itu. Nah, tapi kalau kayak suruh door to door semuanya, itu kan nanti kan capek ya kan? Ada berapa iya kan, ada berapa rumah di Wonosobo? Kalau kayak gitu udah nggak masuk kan? Nah, iya gimana? Jadi kalau di desa-desa umumnya itu kan ada pertemuan rutin, entah itu bentuk pengajian ataupun bentuk selapanan. Yang terbatas ya? Iya, kan yang lagi terbatas COVID nih. ya. Jadi kita bisa memaksimalkan di sektor yang seperti itu. Jadi biar memudahkan itu tadi untuk orang tua ataupun simbah-simbah, kakek-kakek, nenek-nenek itu bisa terjamah semua seperti itu, Mas. Mereka kan juga punya hak ya kan. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, saya kan sipil nih ya. Nah, itu syarat sebagai seorang pemilih kalau saya mau ikut nyoblos, itu syaratnya apa aja? Syaratnya yang jelas, yang jelas 1 WNI ya, bukan WNA, bukan negara Belanda, Prancis, Australia, India. Yang jelas warga negara Indonesia. Terus sudah mempunyai KTP atau sudah berumur genap 17 tahun seperti itu. 17 tahun plus lah ya. Atau sudah menikah atau juga 16 tahun tapi sudah menikah boleh. 16 tahun udah menikah boleh? Iya, karena aturannya gitu. Jadi sudah 17 tahun atau sudah menikah. Dan terus sudah tercatat di DPT seperti itu, daftar pemilih tetap atau DPS. Ada daftarnya ya. Kemarin juga pertengahan September itu juga di DPS atau daftar pemilih sementara sudah diinformasikan di setiap PPS. Jadi di setiap desa juga sudah ada DPS. Nanti bisa cek saja atau kunjungi website KPU. KPUD .wonosobo. Websitenya apa? kpud.wonosobo. kpud.wonosobo.go.id. kpud.wonosobo.go.id. Nah, nanti bisa gini bro, tadi lu bilang WNI doang kan? Ya, misal nih ya, gue orang Jakarta, WNI kan, gue nyoblos di Wonosobo bisa? Itu bisa dikembalikan. KTP gue KTP Jakarta, tapi gue WNI, bisa nggak? Itu tidak bisa. Harus berdomisili karena ini kan pemilihan bupati. Nah, kalau semisal pilpres itu bisa, akan tapi kalau pilbub ini kan sifatnya kedaerahan, jadi tidak bisa seperti. Tapi kalau gini, misal gue orang Wonosobo, tapi gue lagi kerja di Jakarta, nah gue punya hak pilih nggak? Ya punya. Asal cara gue pengen ikut nyoblos gimana? Asal Anda pulang, mudik, mudik. Aduh, bikin alasan kangen si doi kali ya? Kangen si doi, ya mungkin anak kecil rewel gitu. Masuk ya. Berarti harus domisili lagi di Wonosobo ya? Iya, dan ber-KTP. Dan terdaftar di DPT. DPS dan DPT. Oh, di TPS dan DPT. DPS dan DPT. DPS dan DPT. Oh iya. Berarti harus yang udah terdaftar. Nah, misal nih, gua orang Wonosobo, ya kan, tinggal di Wonosobo, KTP Wonosobo, tapi di daftar kok nggak ada nama gua. Nah itu harus solusinya. Iya, solusinya gimana? Solusinya langsung saja bisa menghubungi saya langsung atau juga bisa menghubungi PPS. Panitia Pemilihan Suara, yaitu sudah dibagi setiap desa. Kecamatan. Setiap desa sudah ada PPS. Oh iya. Berarti jadi, konfirmasi ke situ ya. Konfirmasi ke situ, datanya belum ada, nanti akan diproses langsung oleh PPS. Oh iya. Ntar langsung bisa ya? Iya, bisa. Atau juga langsung cek aja sudah bisa kok. Ya, kalau mau ngecek gimana? Udah ada nama gue belum nih di daftar? Nah, itu tadi di website KPU-nya tadi, ya KPU Wonosobo. Langsung kan ada cek data pemilih itu, langsung tinggal cek aja. Nah, ini bro, jujur nih, gue ngobrol dari tadi itu agak
Galvok ya kan, fokus ke ini nih, apa nih? Oh, ini. Iya, apa tuh? Ajak Lalen nyoblos. Ajak Lalen nyoblos 9 Desember. Iya. Ajak Lalen ya. Ajak Lalen. Pakai bahasa Wonosobo ya. Iya, Ajak Lalen. Ajak Lalen nyoblos di 9 Desember. Di 9 Desember tahun 2020. 9 Desember 2020. Ya. Nah, ini Pilbub ya. Pilbub. Nah, Ya. tahapan-tahapan Pilbubnya sendiri gimana itu? Tahapannya dari mulai pembentukan badan ad hoc KPU yang mana ada ada PPK, PPS, terus juga ada relawan juga, terus ada KPPS, panitia coklit, pencocokan itu yaitu PPDP. Nah, setelah ini juga pendaftaran pasangan calon bupati dan pasangan calon bupati, dan alhamdulillah sudah. Tahapan pertamanya gimana? Ya, pendaftaran itu penyerahan formulir dan juga berkas, ada semua. Terus itu usulan partai. Iya, bisa diusung melalui partai seperti itu. Iya. Atau independen. Nah, gini, denger-denger nih ya, di Pilbub 2020 ini pemilihan bupati itu katanya kan lawan kolom kosong. Iya. Nah, itu maksudnya gimana? Lawan kolom kosong. Ya, jadi kalau yang sudah itu kan ya yang sudah menjadi benak masyarakat itu kan memang kota kosong seperti itu. Ya, Jadi untuk tahun ini ada perubahan ada perubahan kata yang dari dulu kota kosong sekarang menjadi kolom kosong tidak bergambar. Ya. Kolom kosong tidak bergambar. Berarti nanti gimana itu formatnya? Jadi kertas nanti pilih pemilihan itu. Ya, terus kan kalau dulu mengenai tahapan pasangan calon itu ada nomor urut ya kalau dulu akan tetapi sekarang sudah tidak ada nomor urut. Berarti menjadi gambar nama? Bagian mana? Tidak hanya ada kolom saja. Kolomnya kan. Hanya ada tata letak saja. Nah, seperti kolomnya itu di situ ada gambar apa nama doang apa gimana? Nah, jadi untuk tahun ini ada sedikit berbeda. Jadi untuk tahun lalu kan ada nomor urut. Nah, sekarang sudah tidak ada nomor urut, hanya ada tata letak saja. Terus untuk kolom kosong ya terletak di sebelah kiri. Sebelahnya paslon ya. Sebelahnya paslon dan sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Nah, itu untuk surat suaranya itu maksudnya gambar apa nama? Untuk kolom kosong jelas tidak bergambar. Untuk yang Oh iya, maksudnya itu di surat suaranya. Surat suaranya. Ya ada foto dari satu pasangan calon, terus juga ada namanya seperti itu. Berarti ada tidak foto ada sama nomornya. nama. Nggak ada nomor dan ya? Tidak ada nomornya. Foto sama itu. Nama, sama kolom kosong. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misal saya mau nyoblos paslon, itu berarti coblos apa contreng sih? Coblos. Kalau saya mau nyoblos paslon, itu saya coblos paslon, baru masukin. Kayak biasanya. Dilipat biasa. Terus kalau saya mau nyoblos kolom kosong, coblos kolom kosongnya. Terus masukin. Jadi yang penting jangan nyoblos dua-duanya. Jangan. Atau enggak nyoblos di luar. dua-duanya. Nah, atau tidak datang ke TPS itu jangan. Jangan sampai. Harus ini nih, ntar lu bisa eksis pamer ini ya kan? Iya. Sekarang udah enggak cuci tangan kalau nggak salah. Oh, cuci tangan. Jadi setelah 12 nanti cuci tangan. Jadi ada teknisnya sendiri. Untuk tahun ini berbeda. Jadi nanti akan didatangi oleh KPPS biasanya memberi surat cinta memberi surat cinta dari KPPS yang mana itu kan menjadi syarat kalau datang ke TPS bawa surat cinta itu tadi. Setelah sudah bawa terus Anda bisa absen dulu. Setelah absen. Nah, absennya gimana nih? Satu bolpen apa gimana? Nah, ini sempat jadi sempat jadi polemik. Kalau himbauan itu himbauan untuk membawa bolpen sendiri. Ini bentuk himbauan. Akan tapi bila tidak membawa mungkin akan disediakan oleh dari KPPS untuk menyediakan bolpen. Nah, yang wajib itu seperti masker dan juga sarung tangan. Jadi setelah sebelum kita itu tadi absen nanti akan diberi sarung tangan, terus di tes termogan itu, tes suhu, terus nah terus baru aja absen seperti itu. Atau kalau enggak gini aja bolpen ya kan sama panitia itu sedia alkohol ya kan atau hand sanitizer ya kan. Hand sanitizer maaf jadi kelupaan. Jadi
ada hand sanitizer-nya. Ada jadi, ya? Ya ada. Disediakan panitia. Disediakan panitia. Oh iya. Dan paling tidak masyarakat juga wajib lah, bisa dikatakan wajib karena dari logistik, pengadaan logistik itu hanya beberapa persen saja. Jadi nggak sediain untuk semua masyarakat ya, karena kan banyak. Ya, duit siapa juga. Nanti udah disediain juga boro-boro ya kan, dapat bawa pulang gratis juga. Ya, biasanya masyarakat maskernya mana. Tapi logistiknya hanya terbatas seperti itu. Iya. Berarti himbauannya untuk datang itu bawa pulpen dan juga APD masker, sendiri ya, APD sendiri, masker sendiri. Iya. Itu lebih bagus tuh, Iya. lebih steril ya kan, Iya. bisa jaga. Nah terus gini bro, karena tadi lu bilang lawannya itu kolom kosong. Iya. Nah untuk kampanyenya gimana? Kan ada ini juga biasanya kalau pilbub sebelumnya Iya, ya, kan ada biasanya debat pilbub ya ada kan, debat cal pilbub. paslon 1, Iya. paslon 2. Iya. Nah Iya. itu kampanye sama debatnya gimana? Ini dari kampanye ya. Untuk kampanye sendiri melalui online. Jadi semua daring semua. Jadi Kampanyenya online, Iya, manfaatin digital. manfaatin medsos dan juga digital itu tadi. Jadi tidak ada kayak dulu kan ada konser, ada pertemuan, Iya, terus iya, ada iya. apa? Biasanya truk-truk Sorry, gua lepas aja ya. Iya. Ya, tadi kan udah itu kan, udah Iya. termogen, udah Iya, apa? aman. Ya gua lepas ya. Iya. Ya gimana? Jadi lanjut untuk biasanya itu kan kalau tahun-tahun sebelumnya memang ada pawe, terus Iya. ada konser, Iya. terus ada Ada pertemuan, arak-arakan. arak-arakan seperti Iya, itu. Nah, bener. untuk kali ini memang ditiadakan seperti itu. Jadi semuanya full daring, full online seperti itu. Iya. Terus lagian apa namanya? Mau debat juga debat sama siapa? Iya. Masa debat sama Sama foto kosong sama kursi ya kan? Nah, Truk jadi aja gandengan. masa Iya, parpol iya. enggak kan? Jadi apa? Untuk debat publiknya itu ada kriterianya. Jadi Live? ya live. Oh live. Ya, Live ya. nanti bisa langsung di channel YouTube KPU tentunya. Channel YouTube KPU. Iya, Ada KPU. channel YouTube-nya. Ada Apa channel. namanya channel YouTube KPU? KPU Wonosobo. KPU Wonosobo. Iya, nanti juga ada seperti itu. Ada apa ya? Oh, gimana? Live langsung Live ya? debat publik itu. Nggak ada editan ya? Enggak, Iya, iya. langsung live. Ini live di KPU Wonosobo. KPU Wonosobo dan Di nanti Studio Mayer nggak nih? ya nanti hubungi panitia. Iya. Oh seperti itu. iya. Ya, Nah, di jadi KPU Wonosobo ya. Nanti akan dihadiri oleh salah satu perwakilan dari Bawaslu provinsi ataupun kota. Oke. Terus juga akan dihadiri oleh perwakilan dari KPU provinsi dan Iya, juga iya. atau KPU kota seperti itu. Iya. Oke. Nah, mungkin udah ya, itu yang udah disampaikan tadi ya. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya Iya. ya kan. Terus cara milih gimana, Iya. cara biar belum terdaftar mau Iya. konfirmasi siapa Iya. kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait ini pilbub ya Iya. kan, apa yang lainnya tadi yang materi ini itu bisa ke teman-teman tulis aja di kolom komentar di Iya. bawah video ini tentunya ya. Atau bisa DM Ahmad Manarul. Yes. Aduh, Tuh, promosi. IG-nya tuh. Nyelam minum air. Guys, apa IG-nya? IG-nya Ahmad Manarul ya. Ahmad Manarul. Ya, bantu follower lah. Oke bro, mungkin itu dulu ya obrolan kita malam ini. Cukup ya? ya, Ya, ada yang mau disampaikan nggak? terakhir intinya kepada masyarakat Wonosobo untuk bisa datang ke TPS. Ya, jangan golput ya. Jangan golput, Jangan hadir ke golput. TPS, penuhi undangan dari KPPS, terus gunakan hak pilih kalian sebenar-benarnya. Ya, yang penting jangan golput. Jangan golput. Harus Karena hadir. Nasib kabupaten Iya. itu berada di tangan kita. Kita yang nentuin, bro. Iya, Ya. ya benar. Oke, cukup? Oke, Cukup ya? cukup. Oke, stay in here, Studio Mayer. Thank you, bro. Ya, thank you.